berbuat salah akan Anda terima. Sakral GMBI akan memiliki uang. Dan ini juga terjadi. Maka saya katakan kepada saudara-saudara, kemerdekaan saya buka sedikit yang sebelum saya sebutkan. Biar ini ada ilmu falak. 17 Agustus 1945. Coba angkat 7, Agustus 8, tahunnya 45, ambil 5 di belakang, 7 ditambah 8, 15, tambah 5, 20, kembali lagi 04. Sri Lugu dunia 84. Kalau dia mengawal, kalau dia ke bawah, kalau tidak tepat, dia lari. Sama. Anda jangan salah. Mengapa saya pilih tanggal 16 adalah HUT Sakral GMBI? Coba lihat, tanggal 16 Agustus 2020. Kalau Anda salah melangkah dan niatnya bengkok di GMBI, saya jamin tempat ini. Maka saya kelilingi ini semuanya. Saya kalau ada kelilingi ini bukan hanya sekedar kelilingi, bos. 18 tahun saya tidak mau GMBI kecewa. 18 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Ada yang 1 tahun aja. Jangan kecewa. Kalau Anda hanya sekedar di GMBI hanya menumpang hidup, hanya di GMBI Anda untuk berlindung, kata lingkaran ini jadi saksi. Gunung Parang ini akan jadi saksi. Kata-kata berat. Anda mulai berpikir, diberi kesempatan oleh saya sebagai pemilik GMBI, diberi kesempatan untuk berpikir kembali. Mau jalan terus atau berhenti, itu Anda dari diri masing-masing. Anda tidak perlu menjawab, cukup Anda jawab jalan diri masing-masing. Dan itu akan 17, 8, 5 itu mati. Jumlahnya adalah 0. Mengapa Presiden Soeharto melepaskan tanggal 20 Mei 1919? Dia tahu persis, dia harus turun dalam kondisi ini. Dia turun tidak boleh dalam kondisi 20 Mei. Mei itu 5, 98, 13 jumlahnya itu adalah dunia. Dia tempatkan itu baru hitungan yang sangat sederhana. GMBI lahir 18 Maret 2002. Tempatkan 8, 3 dan 2 itu 5, 13 di dunia. Tapi ketika salah melangkah, jatuh. Saya pernah bilang kalau tidak pergerakan apapun, saya selalu berhitung. Mulai dihitung. Ada itu. Hari ini juga sama kan. Yang dikatakan waktu, kalau yang lain bisa diuji, kalau waktu itu sulit untuk dikembalikan. Harus mereview, harus coba Anda itu. Makanya di GMBI diajarkan fondasi ilmu pengetahuan niat. Anda sebelum masuk ke GMBI, Anda coba ilmu pengetahuan tentang LSM apa? Pengetahuan pengalaman, Anda tanya. Anda pernah tanya, apa sih berorganisasi itu? Terus apa niat Anda di GMBI? Anda itu harus ucapkan. Kalau lisan ini bisa Anda bisa berubah-ubah, tapi jiwa Anda ini tidak bisa dibohongi. Karena ini dicatat. Anda niatnya apa di GMBI? Dan itulah yang akan membawanya. Ketika Anda punya persoalan, ya itu. Saya pergi ke Bandung Jalan. Saya pergi dengan teman-teman saya, saudara semua, sahabat-sahabat saya. Saya melihat satu bentuk begitu Islami mereka. Mereka katakan keislaminya mereka itu bukan artian mereka itu Islam, bukan. Tapi Islami itu adalah dia mereka akan menjalankan apa yang ada di keyakinan saya. Bagaimana tata krama terhadap orang tua. Bagaimana dia berjalan, dia tidak saling mendahului. Bagaimana dia begitu hormat pada pemimpin. Bayangin, tidak ada waktu pemimpin itu dia berbicara,
itu semuanya diam. Saya itu dihadapkan dalam satu orang kepala suku yang disebut Puut. Udah begitu mudah itu ketemu. Menteri aja hanya 5 menit. Menteri itu 5 menit sudah cukup suruh keluar. Mereka mengatakan kami tidak mau dijadikan jadi destinasi pariwisata. Mereka coret, jangan masuk lagi. Mereka begitu patuh terhadap aturan. Mereka patuh terhadap aturan leluhur mereka. Artinya mereka sudah menjalankan. Saya berharap bahwa game itu seperti itu. Saya biarkan saja. Berapa kali saya sudah bicara tentang PDH, PDL. Ini nama lembaga, ini yang boleh dan tidak. Itu disusun aturan. Ini peraturan organisasi. Yang membuat SK adalah Dewan Pembimbing Pusat. Wilper hanya merekomendasi. Tapi saya mendengarkan Wilper membuat SK. Berarti mereka tidak pernah patuh terhadap peraturan organisasi. Pada peraturan organisasi itu pernah dibahas bersama-sama. Kesepakatan, kesepahaman. Mereka di sana begitu patuh terhadap aturan leluhur. Beribu-ribu tahun mereka tidak pernah bertobat. Karena mereka punya kesadaran. GMI hari ini kadang-kadang tidak punya kesadaran. Mereka yang ada adalah emosi. Saya katakan seperti itu. Saya pernah bilang, jaket kulit tidak ada bela negara. Anda bukan pernah bela negara. Yang punya bela negara itu adalah baju PDH, PDL, baju resmi dari lembaga. Tapi kadang-kadang saya nulis dan begitu sudah banyak. Mungkin saja orang lain juga yang bukan GMI sudah bisa menerapkan seperti itu. Berarti kembali lagi kita pada titik nol. Kembali lagi berputar. Makanya ketika kejadian di tiap daerah, distrik-distrik, saya melihat, ya itulah, mulai Anda nampakkan, umur 18 tahun akan menampakkan, di mana saksi ketika Anda semua itu melakukan, keluar daripada aturan-aturan GMI yang tadi dikatakan oleh saudara Bang Fidel, bahwa ini sudah dewasa, hukum pidana sudah lagi mulai diberlakukan. Jadi jangan salahkan kalau saya sudah mengatakan Anda belum siap. Hati-hati, GMI Sakaraja mulai berjalan. Mulai tampak ketika orang ngotot dengan merasa dia punya kepintarannya. Dia mampu dengan pikirnya. Bukan dengan jiwa. Jangan harap Anda bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Saudara, ini tempat akan menjadi saksi. Saya juga kaget. Mengapa leluhur saya begitu kencang sekali saya mengejar ke Purwakarta untuk melihat ke tempat kiri. Setelah itu berangkat pulang lagi. Dari situ, mengapa saya harus datang ke Baduidan? Yang notabene mungkin banyak pesantren, saya juga banyak orang tua. Tapi orang tua saya mengatakan segera berangkat. Kamu akan melihat, kamu akan belajar di sana, walaupun hanya satu hari. Saya melihat tentang kepatuhan, bagaimana mereka menempatkan adab dan adat itu paling atas, tata krama itu paling atas. Bukan persoalan dia ada rajin, bukan, tata krama itu atas. Mereka begitu hormat kepada tamu. Mereka hormat. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka ada. Benar apa adanya. Di rumahnya ini tidak ada tempat pembuangan air kecil. Tidak ada pembuangan air besar. Semua ditempatkan dalam satu titik. Dan mereka ribuan tahun mereka berada di sana. Jika yang tidak mau, mereka harus keluar dari Baduy dalam menjadi Baduy luar. Saya ambil keilmuannya, saya ambil pengetahuannya, saya gunakan. Apakah ternyata mereka cerdas? Mereka
Sangat cerdas sekali. Mereka makan tidak ada daging. Jadi saya lihat tidak ada yang punya penyakit kolesterol, jantung. Mereka yang makan nasi. Nasinya juga yang disimpan di lumbung, di leuit. Yang kita ini dikasih yang 10 tahun. Saya anggap kalau umur yang 10 tahun itu keras, tapi ternyata indah. Saya begitu menyapa, dia sapa, dia antar, dia angkat, dia berjalan. Sepertinya mereka tidak ada beban. Padahal teknologi begitu, wah, mereka tidak tergoda. Karena mereka patuh dan taat terhadap aturan leluhur mereka. Dan mereka yakini itu. Mereka yakini. Ketika mereka tidak meyakini, mereka disuruh keluar dari Baduy dalam untuk menjadi Baduy luar. Silakan, Anda menjadi masyarakat umum, silakan Anda keluar. Nah, GMI juga sama. Ini 18 tahun. Ketika mesti ada yang minum, Anda keluar sebelum Anda kena azab sakral. Kalau Anda menjalankan hal-hal itu, keluar segera sebelum Anda dibuktikan oleh sakral dan akan menikmatinya itu. Jangan salah oleh GMI. Kedua, GMI itu sudah dari awal menempatkan senjata yang paling tajam itu jujur. Senjata yang paling tajam itu jujur. Berarti langkah yang lain itu belum. Berani itu sebelumnya. Pertama itu jujur. Kejujuran itulah yang membawa bisa besar. Saya juga bukan orang yang benar. Saya tidak sempurna. Saya berusaha untuk jujur dalam berorganisasi. Kalau saya tidak jujur terhadap lembaga, kemungkinan besar hari ini oleh jaringan ini sudah dihabiskan. Bela negara itu bukan pemiliknya GMI, bukan Muhammad Mujas, bukan. Bela negara ini ada pemilik negara. Suatu hari kalau ini bela negara diambil, apa yang terjadi? Pernah terjadi bela negara itu diambil ketika zaman Antasari. Hanya diberi jam panah kita. Tidak ada yang namanya ukuran, ada lambang bela negara, tidak boleh. Itu pernah terjadi. Kita hampir 1 tahun kalau tidak salah. Alhamdulillah kami diperbolehkan lagi. Dari sejak itu diperbolehkan lagi. Saya beli lagi. Mengapa saya melihat baju jalan ini harus dijadikan keilmuan, pengetahuan. Mereka punya tingkat kesadaran dalam hal menempatkan adab dan adab. Bagi mereka lebih bermoral. Mereka lebih bermoral. Adab dan adab. Adab tadi Mang Ade, Mang Ari, Mang Haji Ida, Bung Fidel bicara. Adab kita berbicara. Saya percaya Anda sudah pernah sukses. Anda pernah sukses dan Anda sukses. Percaya punya guru semuanya juga. Tapi Anda ternyata belum punya adab dan adab. Maka saya berdiri. Saya bilang, saya ingin begini. Biar saya bisa menanam. Saya ingin melihat saudara-saudara saya yang mengatakan, mungkin tadi dikatakan oleh Bang Dewo, jangan hanya dibisarkan bacanya, GMI sampai mati. Aplikasinya tidak ada. Saya serap kalimat itu. Jangan hanya cukup mengatakan GMI sampai mati, aplikasinya tidak pernah melaksanakan. Satu-satunya aplikasi yang harus Anda lakukan pertama jujur. Jujur pada diri sendiri. Taat dan patuh terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh lembaga tertinggi GMI, Dewan Pimpinan Pusat, peraturan organisasi.
Barang siapa yang mengesahkan listrik itu disebutnya pelanggaran. Harusnya cukup merekomendasikan berapa tahun, 1 tahun yang lalu kita sama-sama membicarakan. Hari ini diuji kembali GMI telah melahirkan yang namanya operasi khusus di Jawa Barat. Karena Jawa Barat dulu sebelum daerah lain. Ingat, anggota GMI sudah secara otomatis ke depan itu harus menjadi anggota operasi. Karena mereka akan terdata. Sekalipun GMI ke depan tinggal sisa hanya 10 orang atau 20 orang, tidak ada persoalan. Jelas bahwa GMI minta tidak pernah membutuhkan orang-orang yang merasa pintar tapi tidak pernah loyal. Tidak pernah membutuhkan orang-orang berani tapi tidak pernah loyal. Patuh dan taat itu harus tidak taat. Berapa kali coba lihat di buku anggaran dasar rumah tangga. Coba lihat Anda di dalam peraturan organisasi. Anda bisa diskusi kepada kami, litigasi. Baju lembaga seperti apa? Aturannya apa? Siapa yang mengeluarkan SK? Ini catatan bagi ketua bidang daerah. Jadi tidak bisa. Adab dan GMI, adab dan adat GMI tidak pernah akan melakukan SK itu di luar daripada ketentuan. Harus ditebak. Sekarang itu bagi tidak akan pernah dibuat SK. Maka saya tidak pernah menandatangani SK kalau tidak datang ke buku. Paling diwakili oleh saya. Silakan Anda cek. Boleh Anda cek. Tapi saya serahkan. Hanya khusus. Mulai besok saya akan berikan SK khusus karena adalah satu harga. Tetapi ingat, ketika SK itu disalahgunakan, itu ajabnya berat sekali. Karena tidak ada lagi bersama mutu. Kalau yang lain yang sudah dapat SK, dan tinggal berpikir. Dan saya tidak pernah mengajak Anda GMI. Silakan Anda berpikir. Kok GMI ini? Ya kita GMI. Ini punya aturan, punya tata, punya titik. Buat GMI, kalau Anda tidak suka dengan GMI, jangan. Dari hari ini, Anda diberi kesempatan. Di GMI Pahit hari ini harus kumpul, mengikuti yang namanya vote sakral. Tidak ada istilah, mohon maaf saya lagi ini. Selain ada beberapa hal yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita sudah berkomitmen dari awal. Ketika panggilan lembaga, dan itu adalah komando yang harus dijalankan sebagai instruksi. Berapa kali komando itu kadang-kadang Anda dengarkan gitu. Saya di 18 tahun tadi yang dikatakan oleh Bang Pidel itu pas. Kebetulan saya ini mau bicarakan. Terjadi oleh Bang Pidel itu pas. Jadi tidak ada yang tadi di mana. Anda akan menerima langsung. Anda berbuat, terima. Karena GMI itu tidak mau dijawab.
itu bukan pengorbanan, saudara. Hari ini saya kagak ketawa saja. Saya banyak orang meyakini tentang keberadaan angin atau badai hujan karena Anda tidak tahu. Nah, kalau saya masih senang-senang aja saya hujan-hujan. Dulu juga di Sumedang saya hujan-hujan, habis-habisan, asal santai aja. Saya meyakini karena bentuk keyakinan itu hanya ada dalam diri Anda, tidak bisa dibangun oleh saya. Keyakinan itu Anda lah yang bisa membangun, bukan saya. Anda besar, bikin besar, ya bukan karena ketua umum. Kalau kita sambungkan dengan kedewasaan, sangat jelas sekali. Kalau Anda mengandalkan hanya urusan pikiran, urusan lahir, Anda akan mentok. Kalau Anda terus menggunakan cara berlogika, berorganisasi seperti gaya GMBI seperti ini, Anda itu akan mentok. Anda akan tidak akan menerima apa-apa. Anda jangan menggunakan konsep logika, tapi Anda gunakan kedewasaan spiritual Anda. Gunakan bentuk keyakinan. Mengapa hari ini kami jauh-jauh dari Sulawesi Utara datang ke sini? Kawan sampai bilang saya kangen ketum. Itu bentuk keyakinan. Tapi cukupkan dengan keyakinan tidak cukup. Ketika tidak dibangun oleh jiwa ikhlas, tidak akan terpaksa takut dipecah. Yakinnya sudah, ikhlasnya belum. Ternyata tidak cukup dengan ikhlas. Ketika Anda tidak pernah berikhtiar, tidak Anda melakukan sesuatu, melangkah. Cukup. Ternyata tidak cukup juga. Anda itu berikhtiar kalau Anda tidak pernah istiqomah. Berapa tahun baru saya merasakan bagaimana indahnya di GMBI. Kalau saya tidak istiqomah, mungkin dari sejak awal ketika saya diintervensi, boleh tanya itu Bang Fidel. Bang Fidel itu pernah menawarkan waktu kabinet, tetapi apa yang terjadi? Malah saya itu disekap untuk dibunuh di satu tempat. Tapi apa? Salah saya yang begini. Tak pernah saya takut. Kata saya, urat takut saya lepas. Karena kalau di GMBI itu salah satu modal utamanya juga urat takut harus lepas. Kalau urat takutnya masih ada, jangan di GMBI. Anda itu akan berat di GMBI. Bagaimana Anda menjadi seorang pendiri? Bagaimana Anda menjadi pejuang? Ketika Anda mau menegakkan keadilan, kebenaran, kalau Anda punya rasa takut, uratnya masih ada, was-was, nggak usah Anda bisa cukup aja sebagai biasa. Karena di GMBI ini luar biasa. Di GMBI ini luar biasa. GMBI diajarkan bagaimana berhidup. Ini saya ajarin aja. Kenapa Soeharto turunnya 20 Mei 1998. Ini 20 Mei 0 ditambah 5, 5 ditambah 8, 13. Dia kedepannya boleh cek rumahnya juga sama. Dia itu begitu agar dia itu tempatnya itu adalah dunia karena dia menghadap ke timur, boleh cek. Gak sembarangan. Kenapa GMBI 3 panah? Ternyata badan jalan juga 3. Iya, kampungnya 3, jembatannya juga 3. Berarti ada maksud, tidak mungkin tidak ada maksud. Nah ternyata di dalam surat Al-Quran 3 itu adalah keluarga. Dia bagaimana keluarga yang istiqomah yang terus-menerus dia berjuang. Dia punya arti. Tadi dikatakan oleh Pak Haji Dian, oleh Mas Haji, kita ini ingin dikenal seperti Nabi Ibrahim.
Komitmen YMBI itu jumlahnya adalah 14 itu bukan teknologi. Artinya bahwa GMI itu ingin dikenal sampai wilayah, kita boleh hitung dari mulai GMI sampai mati 3 kali, NKRI 1 kali, sekali melangkah 3 kali, Jabat Trans 1 kali, Jaya Abadi 3 kali, aku 2 kali, di darat itu ada Merah Putih 1 kali, jumlahnya 14 surat hiburan. Surat hiburan itu surat apa? Yang tadinya gelap menjadi terang, itulah